Siapa yang mau pekerjaannya mendatangkan berkat? Saya Romo. Siapa yang mau pekerjaannya menghasilkan kebaikan-kebaikan? Saya Romo. Siapa yang mau pekerjaannya diberkati Tuhan? Saya Romo. Siapa yang mau pekerjaannya dilancarkan sama Tuhan? Saya juga Romo. Berserulah pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya bisa menyapa Anda kembali. Saya tahu Anda itu orang sibuk, super sibuk, tetapi Anda masih punya waktu untuk duduk tenang, mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Membuka diri Anda untuk bisa Sang Sabda turun, menyentuh, berbicara untuk diri kita dan memberi kekuatan. Kemarin di kolom komen ada yang bilang, Romo tuh pilih kasih. Masa dari Malaysia disebut, disapa, terus Australia aja disapa, Amerika disapa, Kanada jauh-jauh disapa. Kami yang di Timur Leste dan di Flores nggak pernah disapa sama Romo Yosef. Ya udah, apa kabar Anda semua? Saudara-saudara terkasih di Timur Leste dan juga di Flores. Makanya sering-sering muncul di kolom komen sehingga saya tahu, oh ternyata banyak ya penonton Bible Learning dari Flores. Udah pasti banyak Romo, itu mah gudangnya Romo. Saudara-saudaraku, izinkan saya, ini hari terakhir saya sebelum berangkat ke Yunani. Pagi-pagi saya bikin video. Jujur saya tuh tipe detik-detik terakhir. Saya belum beres-beres koper, bajunya aja belum saya siapin semua. Habis bikin video ini saya mulai menata. Coba tolong dong, kira-kira saya jangan sampai lupa bawa apa gitu ya. Bawa kitab suci dong Romo. Kan perjalanan Santo Paulus. Romo nanti akan ke Korintus, akan ke Tesalonika, akan ke Makedonia. Waduh Romo, nanti cerita-cerita Romo, kirim-kirim foto di Instagram. Itu udah pasti gak ketinggalan. Alat misa udah. Baju, gak usah baju jaket-jaket Romo, lagi panas di Eropa. Tapi kan di pesawat itu dingin banget, maka tetap harus bawa jaket. Topi, body lotion Romo, sunblock katanya. Apalagi coba, alat mandi gak ketinggalan. Kacamata pasti udah nempel. Apalagi tolong tulis di kolom komen. Tapi pertanyaan saya bukan itu sih. Pertanyaan saya adalah, siapa dari antara Anda yang sedang beban berat dengan pekerjaan? Wih Romo, kalau udah ngomong kerjaan Romo nunduk saya Romo. Karena bener sih, nyari kerja susah sekarang. Dapat kerja yang bener, atasannya toksik Romo. Rekan kerjanya sikut-sikutan Romo, pada main belakang Romo, pada jilat-jilat atasan Romo. Semuanya sekarang ya tergantung punya koneksi apa enggak, bisa nyenengin atasan apa enggak, bisa mau diajak tipu-tipu apa enggak. Bingung kan Romo? Gimana kita jadi orang-orang pengikut Kristus ini harus jujur terdepak Romo. Ini gimana dunia udah kayak begini? Ada yang kerja pagi siang malam tapi dapat hasilnya ya Romo asal buat cukup sehari-hari aja deh Romo. Yang paling berat ini sekarang kalau udah bulan Juli, anak sekolah. Untuk anak-anak SD, SMP, SMA, hari ini mungkin hari pertama kali sekolah bukan? Jangan pernah malu kalau sepatumu nggak baru. Jangan pernah malu kalau sepatumu atau bajumu bukan baju baru. Kalau memang orang tua belum bisa membelikan yang baru, kalau memang barangnya masih bisa dipakai, tas yang lama masih bisa dipakai, banggalah dengan tas sepatu lama kalian. Orang tua kalian sedang berjuang untuk mencari nafkah. Karena sekarang kerja cari duit lagi susah-susahnya. Apakah omongan Romo Yosef ini betul atau tidak? Langsung diem Romo kalau udah begini mah. Langsung merenung Romo. Langsung sedih aja bawaannya Romo. Kayaknya Romo kalau kerja zaman sekarang. Zaman dulu kan kita kerja cuman capek badan doang Romo. Paling capek. Tapi sekarang mental juga kena. Perasaan juga kena. Pikiran udah kusut kemana-mana.
Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau pekerjaan Anda, cari nafkah, cari kerja susah banget Romo, udah bertahun-tahun nih Romo, udah mulai kembang kempis nih Romo, nggak dapet-dapet, sekalinya dapet nggak cocok. Mungkin firman Tuhan hari ini cocok untuk kehidupan Anda. Bagaimana tidak? Di dalam bacaan pertama dibacakan kitab Keluaran bab 1, di mana waktu itu orang-orang Mesir dikatakan begini, mereka memahitkan hidup orang-orang Israel yang tinggal di Mesir. Itu sih geleng-geleng Romo. Kok bisa sama saya Romo? Lagi banyak pahitnya Romo kalau soal kerjaan. Misalnya di bab 1 ayat 13. Maka dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Saudara-saudara, apakah Anda ada di posisi seperti ini? Saya kerja Romo kok kayak kerja rodi. Lebih banyak kerjanya daripada gajinya. Disuruh lembur-lembur, jam libur aja masuk, jam kosong saya harus ikut kerja juga. Masih pagi-pagi buta Romo saya udah berangkat kerja. Pahit hidup saya Romo. Di kantor dibentak-bentak sama atasan, di rumah dimarah-marahin sama bini saya Romo, sama istri saya. Anak selalu minta ini minta itu, ngerongrongnya luar biasa, duit mulu. Udah semua tabungan habis buat judi, buat segala macem Romo, buat main game. Romo, pengen teriak rasanya Romo. Kok bisa ya pas banget ini Keluaran bab 1 ayat 13. Orang Mesir menindas orang Israel dengan pekerjaan berat dan memahitkan hidup mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau hidup udah pahit kayak begini, sampai pekerjaan tempat kita nyari nafkah aja ada kepahitan. Nggak usah Romo orang tua didik anak, kakak adik itu pahitnya udah banyak. Tapi kok di pekerjaan ketika saya relasi dengan orang lain yang bukan darah daging saya, kok ada kepahitan juga. Gimana? Pemazmur dari Mazmur bab 124 menyerukan kepada kita sebuah kekuatan untuk percaya, sebuah seruan bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Maka dari itu pemazmur berteriak seperti ini. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Katakan ini sebelum Anda cari kerja. Katakan ini sebelum Anda berangkat kerja. Katakan ini di tengah-tengah kesibukan pekerjaan Anda. Ketika Anda lagi gelisah, ketika Anda lagi lelah, ketika Anda lagi marah, ketika Anda lagi kecewa, ketika beban hidup Anda di pikulan ini Romo, kayaknya nggak kelihatan Romo, tapi lagi berat banget. Sesek Romo. Gimana ini? Mau teriak-teriak sama siapa kecuali sama Tuhan, bukan? Maka berserulah kepada Tuhan dengan iman kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Matahari, bulan, bintang aja Tuhan ciptakan. Alam semesta Tuhan yang pelihara. Semua makhluk hidup Tuhan yang menjadikan ada. Apalagi hidup kita saudara-saudara. Tuhan yang bisa menciptakan dan mengatur alam semesta. Tuhan juga yang pasti mampu menolong kehidupan kita sampai hari ini. Maka tambahkan iman. Tambahkan rasa percaya kita pada Tuhan. Tambahin porsinya. Dulu mungkin 10% iman Romo, 90% kerja keras. Mungkin sekarang Anda sudah kerja keras tapi belum juga ada hasilnya. Tambahin porsi iman Anda. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan Tuhan yang sembarangan. Bukan Tuhan yang cuma patung-patung yang disembah oleh bangsa-bangsa zaman dulu. Bukan cuma Tuhan yang sekedar hayalan-hayalan, mitos-mitos belaka. Bukan Tuhan yang berasal dari negeri dongeng seperti dongeng para dewa. Tapi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Percayalah pada Tuhan yang seperti itu. Dengan kemampuan yang seperti itu.
bukan kemampuan yang mungkin tidak ada bedanya sama manusia, tapi Tuhan jauh lebih dahsyat, jauh lebih mengagumkan, jauh lebih dari segala-galanya yang kita pikirkan, yang manusia mampu temukan. Tuhan jauh lebih dari itu semua. Maka berserulah saudara-saudara, sehari 5 kali, beberapa kali, di saat susah maupun di saat senang. Jangan cuman ngomong kayak begini ketika Anda sesek doang, ketika Anda lagi nangis-nangis, ketika Anda lagi jerit-jerit, ketika Anda lagi minta tolong sama Tuhan. Ketika sudah ditolong, ketika Tuhan sudah campur tangan, ketika sudah ada jalan keluar sekecil apapun, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, memberi kesaksian, memberikan pujian, supaya banyak orang mengenal betapa kuasanya Tuhan yang kita imani ini. Janji sama saya ya, Mazmur 124 ini bukan untuk pada saat kita lagi susah aja, lagi mentok, lagi susah cari kerja. Ntar kalau udah dapat kerja, kasih kesaksian sama orang-orang, aku yang nolong ini Tuhan loh, yang menjadikan langit dan bumi. Aku bisa kayak gini karena Tuhan yang menolong aku, mengangkat aku ke atas, melipat gandakan semua rezeki-rezekiku. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan usahaku, bukan hoki, bukan sioku, bukan karena bintangku, bukan karena peruntunganku. Karena Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya apa? Tuhan yang menetapkan jalan hidupku. Tuhan yang mengatur hari-hariku. Tuhan yang mengatur musim-musimku. Mungkin musim hidup kita saat ini lagi berantakan seperti musim pancaroba. Gimana bulan Juli kok masih hujan? Bulan Juli kok masih makin banjir? Ada yang gak beres nih dengan alam ciptaan ini. Karena manusia merusaknya secara hancur-hancuran. Mungkin hidup kita juga terimbas dari situ. Musim hidupku yang kayak apa, Romo? Kering mulu, Romo. Banjir air mata terus, Romo. Gimana? Kapan indahnya hidup saya, Romo? Percayalah, Tuhan sedang mengatur. Tuhan sedang mencari keseimbangan dalam hidup kita. Temukan Tuhan, kenali Dia lebih dahsyat lagi. Biarlah kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Makanya pemazmur mengatakan, jika bukan Tuhan yang memihak kita, biarlah Israel berkata demikian. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Bener, Romo, saya masih hidup, saya masih bisa bertahan, Romo. Kalau enggak mungkin saya udah habis dari kapan-kapan, Romo. Dengan pekerjaan ini, dengan masalah ini, dengan sakit penyakit, dengan cicilan, dengan utang piutang, dengan tagihan-tagihan kayak begini. Udah dari dulu udah mati, Romo, mungkin. Tapi ternyata masih hidup. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, dalam bacaan Injil tadi saya misa, saya betul-betul tersentuh dengan permenungan saya sendiri. Begini maksud saya, kalau Anda dalam kitab suci, saat membaca kitab suci, Anda menemukan 2 kali pengulangan saja, itu sebuah petunjuk dari pengarang Injil supaya kita bisa, ini sesuatu yang penting. Kalau sampai diulang 3 kali, berarti itu penting banget. Nah, dalam bacaan Injil hari ini di Matius bab 10 ayat 34, itu pengulangannya bertubi-tubi. Inilah yang pertanyaan-pertanyaan dari Tuhan Yesus, inilah yang betul-betul bertanya dalam pikiran saya, bertanya dalam perasaan saya, bertanya dalam diri saya sendiri. Masih layakkah aku, Tuhan, di hadapan-Mu? Masih layakkah aku, Tuhan? Karena persis ini yang menjadi pertanyaan Yesus. Karena begini, Tuhan Yesus berkali-kali dari bab 10 ayat 37 dikatakan barang siapa, artinya dicari siapa nih? Saya, Anda, salah satu di antara kita. Barang siapa, dicari nih siapa, ayo, mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jeng 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 jeng. Bukannya berarti kita harus membenci ayah ibu. Tuhan Yesus menghormati ayah ibunya.
Perintah Tuhan untuk mengasihi orang tuanya. Jangan dijadiin senjata dengan ayat ini. Ya udah ibu bapak kita mah terserahlah, urus sendiri, saya nggak mau urus. Bukan itu. Tapi lebih mengasihi bapak ibunya lebih dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus kasihnya kita harus 9, maka kasih kita kepada orang tua bukannya 2 atau 3, tapi mungkin 8,9. Artinya mengasihi Yesus harus lebih besar daripada kasih yang lain. Kalau itu terjadi, dia tidak layak bagiku. Jeng 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 jeng. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih dari aku, ia tidak layak bagiku. Wah, Romo Yosef mah enak gak punya anak. Gimana kalau saya Romo anak 5, anak 3. Waduh, kan mereka harus disayang. Mereka juga harus diberi waktu. Mereka harus dikasih perhatian, Romo. Bukan berarti harus membenci atau menelantarkan anak-anak. Tapi barang siapa mencintai anaknya laki-laki, anaknya perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Udah 2 ya, diulang ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Iya ya Romo, tadi Romo di awal bilang nyari kerja ini salib banget ini sekarang ini. Sekarang Romo, saya tambah semangat Romo. Karena ini salah satu identitas murid Yesus. Pikul salib dan ikut Yesus. Jeng 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 jeng. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Artinya, barang siapa mencintai dirinya sendiri lebih dari mencintai Yesus, dia juga tidak layak. Dia tidak memperoleh hidup di dalam Tuhan. Dilanjutkan nih, barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. Barang siapa memberi 1 cangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Yesus bertanya, siapa? Kalau, wah bukan saya Romo, saya yang pelit Romo, saya nggak pernah berbagi Romo, saya nggak pernah Romo menyambut para pewarta, saya hitung-hitungan Romo dalam pelayanan Romo. Jangan-jangan kita ini betul nggak layak sebetulnya. Maka bertanyalah saudara-saudara, Tuhan, apakah aku layak di hadapan-Mu? Memang aku tahu Tuhan bebanku berat, aku tahu Tuhan masalahku banyak. Tapi ternyata masalah-masalahku selama ini membuat aku cinta diri. Cinta hanya terbatas pada orang-orang tertentu saja. Aku tidak menomorsatukan Engkau Tuhan. Maafkan aku, ampuni dosa-dosaku. Aku sampai lupa terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain karena masalahku aja udah banyak. Saudara-saudara, 1 cangkir saja yang kita kasih pada seseorang yang membutuhkan karena dia murid Tuhan. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sekali-kali ia tidak akan kehilangan upahnya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan itu bertempur dalam pikiran saya, Tuhan. Ampuni aku tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Aku ini hina dan pendosa Tuhan. Untung tadi dalam perayaan Ekaristi ada doa syukur agung. Minimal ada 2 kata. Yang pertama dalam doa syukur agung, Tuhan kami Engkau anggap layak. Di sini tadi dikatakan saya menemukannya di sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus. Kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kalimat ini tadi saya langsung berhenti.
Tuhan, bukannya aku yang layak, tapi Engkaulah yang melayakkan aku. Engkaulah yang memantaskan aku, Tuhan. Lalu yang kedua, ketika tubuh Kristus diangkat, ya Tuhan, aku tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bersabdalah saja Tuhan, maka hamba-Mu akan sembuh. Kita ini bukan karena kita bisa, bukan karena kita sakti, bukan karena kita punya kebisaan ini dan itu, tapi karena belas kasih Tuhanlah, Tuhan yang pencipta langit dan bumi, yang namanya sungguh agung, yang melayakkan kita. Maka kita yang sudah dipantaskan sama Tuhan, jangan kita membuat diri kita nggak pantas lagi, nggak layak lagi dengan dosa dan pelanggaran, dengan cinta diri dan egosentris yang berkelebihan. Saudara-saudara, semoga hidup Anda diberkati, keluarga Anda diberkati, pekerjaan kita memperoleh rahmat, berkat, dan kebaikan. Siapa yang mau pekerjaannya mendatangkan berkat? Saya Romo. Siapa yang mau pekerjaannya menghasilkan kebaikan-kebaikan? Saya Romo. Siapa yang mau pekerjaannya diberkati Tuhan? Saya Romo. Siapa yang mau pekerjaannya dilancarkan sama Tuhan? Saya juga Romo. Berserulah pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini dengan kasih setia-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.